Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sesi ini. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari mengenai snapping. Snapping merupakan cara untuk menggerakkan objek dengan presisi pada objek lainnya saat sedang melakukan modeling. Fungsi snapping ini terdapat di atas ini nih teman-teman. Snapping memiliki beberapa jenis atau beberapa mode. Ada vertex, ada edge, ada face, dan juga yang lain-lainnya. Untuk menggunakan snapping ini, pertama-tama kita perlu mengaktifkan transform snapping. Transform snapping ini perlu diaktifkan untuk dapat melakukan snapping pada objek. Fitur ini dapat diaktifkan dengan mengklik icon magnet di sebelahnya. Nah, transform snapping ini harus diaktifkan pada mode-mode snapping. Namun, pada snap increment dapat dinonaktifkan, karena jika diaktifkan pada mode increment ini, objek akan bergerak patah-patah karena mengikuti atau menyesuaikan dengan grid. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu snap increment. Snap increment merupakan snap ke titik grid, atau memindahkan objek setiap satu unit ke titik-titik grid tertentu. Untuk shortcut-nya, snap increment ini adalah Shift plus S. Nah, dalam snap ini terdapat beberapa menu. Yang pertama, kita mulai dari Selection to Cursor. Fungsinya untuk memindahkan masing-masing objek yang dipilih ke lokasi atau titik kursor berada. Yang kedua, Selection to Active. Fungsinya untuk memindahkan pilihan asal objek aktif. Yang ketiga, Selection to Grid. Fungsinya untuk snap objek yang dipilih saat ini ke titik grid terdekat. Yang keempat, Cursor to Active. Fungsinya untuk menempatkan kursor ke objek yang sedang aktif. Nah, objek yang sedang aktif ini dapat dilihat pada keterangan atau informasi yang berada di pojok kiri atas. Yang kelima, Cursor to Selected. Fungsinya untuk memindahkan atau menempatkan kursor ke tengah objek yang dipilih. Yang keenam, Cursor toward origin. Fungsinya untuk menempatkan kursor ke tempat awal asal yaitu posisi perpotongan sumbu X, Y, dan Z. Yang ketujuh, Cursor to grid. Fungsinya untuk menempatkan kursor ke titik grid terdekat. Yang kedelapan, Selection to cursor keep offset. Fungsinya untuk menempatkan objek pilihan pada posisi 3D kursor dengan jarak relatif yang tetap dan tidak berubah.
Nah, itu dia teman-teman snap increment. Kita lanjut yang kedua ada snap vertex. Snap vertex ini fungsinya untuk snap ke titik objek, atau artinya adalah untuk menempatkan objek yang ingin dipindahkan ke titik-titik objek yang dituju. Yang ketiga, ada snap edge. Fungsinya untuk snap ke tepi objek. Artinya adalah untuk menempatkan objek yang ingin dipindahkan ke rusuk atau garis objek yang dituju. Yang keempat, ada snap face. Fungsinya adalah untuk snap atau menempatkan objek ke permukaan wajah atau sisi objek lain. Yang kelima, ada snap volume. Fungsinya untuk menempatkan objek agar terkunci ke wilayah dalam volume objek lainnya. Yang keenam, ada snap edge center. Fungsinya untuk menempatkan objek ke tengah tepi objek. Yang ketujuh, ada snap edge perpendicular. Fungsinya untuk menempatkan objek ke titik terdekat di tepi objek. Nah, itu dia teman-teman cara-cara untuk melakukan snapping. Kita cukupkan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.